terus bergerak merambati kodratnya hingga pada akhirnya 25 hari lewat setelah perang bubat. Sidang digelar di Tatak Rambat Bali Manguntur, lengkap dihadiri oleh Panca Prabu dengan anak-anak mereka. Sang Prabu Hayam Wuruk duduk dengan tenang di Dampar Kencono di balik tirai yang menutupi Bali Witono. Dalam kehadirannya kali ini, Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani membalut tubuhnya dengan pakaian yang serba hitam. Dia Huyat juga mengenakan pakaian yang berwarna serba hitam dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya. Rupanya warna pakaian itu masih mewakili suasana hati mereka. Sementara itu, yang tidak lazim dan segera menumbuhkan pertanyaan adalah sebuah dampar yang terlihat masih baru. Warnanya kuning mengkilat. Dampar itu diletakkan sejajar dengan dampar sang Prabu. Namun, dampar itu berada di luar kelambu Bali Witono. Keberadaan Sri Sudewi di dampar baru itu segera menumbuhkan pertanyaan. Derajat apa yang dimiliki oleh Sekar Kedaton anak Dyah Wiyat itu hingga berada di tempat itu? "Kau lihat itu," bisik seorang prajurit. "Ya, aku melihatnya." "Apa artinya itu?" Prajurit di sebelahnya kini menggeleng. Jangankan yang hanya prajurit berpangkat rendahan, para prajurit dari golongan perwira pun juga segera digulung oleh rasa heran mereka. Sri Sudewi didudukan di sebuah kursi khusus yang diletakkan di sebelah kiri sang Prabu. Apakah hal itu merupakan tanda-tanda perjodohan mereka? Kalau ya, secepat itukah perjodohan itu terjadi dan semudah itukah Prabu Hayam Wuruk bersedia? Hadir dalam pasewaan itu Kanuruan Gajah Enggon dengan pakaian lengkap yang menunjukkan derajat pangkatnya. Tumenggung Macan Lewung dengan selempang warna kuning yang menjadi tanda kedudukan dan juga jabatannya. Pasangguan Gagak Bongol juga mengenakan blangkon yang berwarna hitam, menyempurnakan penampilan yang amat sangar yang menjadi ciri khasnya. Di antara para prajurit dari golongan Bayangkara Wreda, tampak pula Lembu Bulung yang kini menyandang pangkat Senopati Wreda. Juga Bayangkara Joyo Boyo dan Panjang Sumprit yang duduk bersebelahan dengan sikap membeku laksana patung batu. Di belakangnya, 3 Bayangkara Wreda yang lain duduk sejajar dalam satu barisan. Para Bayangkara Wreda itu kini juga telah menyandang pangkat Senopati Wreda. Hanya tinggal sejengkal lagi waktu yang mereka perlukan untuk naik ke jenjang berikutnya menjadi seorang tumenggung. Di barisan yang lain terlihat para pejabat negara yang tidak berasal dari jalur prajurit. Para Arya juga terlihat lengkap. Mapanji Elam, Pukabasa, Pukabat dan Pumenur tidak merasa canggung berada di antara mereka yang menghadap. Meskipun mereka dicurigai berada dalam golongan yang senada dengan sikap Gajah Mada yang lebih suka menggempur orang-orang Sunda Galuh. Beruntung orang macam Mapanji Elam karena Gajah Mada tidak ingin ada orang lain yang ikut menanggung dosa perang bubat. Ketika tarik ulur peristiwa bubat terjadi, ada beragam sikap yang mengepungnya. Ada pihak yang tidak setuju tetapi tidak berani mengutarakannya dengan belak-belakan. Ada pula yang tidak setuju dan berani berbicara belak-belakan. Ada yang setuju dan mendukung dengan biasa-biasa saja, serta ada pula yang mendukung dengan membabi buta seperti yang dilakukan oleh Mapanji Elam dan beberapa orang yang sehati dengannya. Namun dukungan membabi buta itu pada ujungnya memberi sumbangsih kesulitan yang kini dihadapi oleh Gajah Mada. Seperti tidak terjadi apa-apa, Mapanji Elam duduk dengan amat tenang sambil sesekali menyampaikan tatapan matanya. Sementara itu, pusat dari segala perhatian kini tengah tertuju pada Dang Acarya Sumanaranta dan juga Dang Acarya Natendra. Masing-masing adalah Dharma Tyaksa Kasogatan dan Dharma Tyaksa Kasaiwan yang telah kembali dari perjalanan jauh yang mereka tempuh. Dang Acarya Smaranata dan Dang Acarya Natendra pergi ke Sunda Galuh dikawali dalam rangka melaksanakan tugas yang sedemikian berat. Sebuah tugas
yang semua orang menilai jauh lebih berat dari berperang di medan perang manapun. Itulah sebabnya mereka yang hadir di Pasewan yang digelar tanpa direncanakan itu merasa tidak sabar ingin segera mendengar cerita yang dibawa pulang oleh dua pejabat yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan beragama Siwa dan Buddha itu. Akan tetapi, baik Dang Acarya Natendra maupun Dang Acarya Smaranata yang masih menunggu sang raja menanyainya juga tercuri perhatiannya oleh sebuah hal yang di luar kelaziman. Tidak biasanya di luar Baliwitono disediakan sebuah dampar yang diletakkan sejajar dengan tempat duduk sang raja. Yang sungguh menarik perhatian adalah kini Sekar Kedaton Sri Sudewi yang menempati tempat duduk itu. Apalagi corak kain panjang yang dikenakan oleh Sri Sudewi senada dengan kain panjang yang kini dikenakan oleh Prabu Hayam Wuruk. Hal yang sama membuat Gajah Enggon penasaran. "Bagaimana menurutmu?" bisik Gajah Enggon. Tumenggung Macan Lewung kini mendekatkan kepalanya. Telah terjadi pembicaraan di antara para mantan Prabu Putri. Gajah Enggon kini bertambah penasaran. "Mengapa kau tidak pernah berbagi cerita denganku?" Tumenggung Macan Lewung kini tersenyum. "Karena aku juga hanya menduga." Kanuruan Gajah Enggon berusaha untuk menahan tawanya, sama seperti Tumenggung Macan Lewung yang kini berusaha untuk menahan senyumnya. Semua orang di Pasewan itu dengan sabar menunggu. Prabu Hayam Wuruk kini membuka sidang. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh harimau kelangenan di kandangnya telah menyebabkan semua orang kini menoleh memberikan perhatiannya. Entah oleh alasan apa, tiba-tiba saja harimau itu mengaum dengan sangat dahsyat. Suaranya kini menggetarkan udara dan membuat dedaunan kering luruh dari tangkainya. 2 kali macan loreng itu melakukan perbuatannya, dan hal itu menyebabkan para kijang yang merumput di bawah pohon bermastana terpaksa menengadah untuk memberikan perhatiannya. Para kijang itu sadar sedahsyat apapun aum harimau itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia dibakari kerangkeng yang sangat kuat. Kalaupun harimau itu lolos dari kerangkeng, harimau itu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kegemukan. Jika harimau itu mengejar, dengan mudahnya sang kijang itu dapat menghindarinya. Perhatian mereka yang hadir dalam Pasewan itu kembali pada sidang saat kini telah terdengar suara batuk. "Silakan mengambil tempat agak maju, Bobo," ucap sang Prabu. Perintah yang diberikan Prabu Hayam Wuruk itu cukup jelas. Dang Acarya Natendra dengan bergegas beringsut maju, kemudian diikuti oleh Dang Acarya Smaranata dengan agak kebingungan. Namun Dharma Tyaksa Kasaiwan Dang Acarya Smaranata segera memahami kearifan sang raja yang ingin menyelamatkannya dari pembicaraan yang tidak nyambung karena pendengarannya menjadi kurang tajam. "Bagaimana dengan perjalanan ke Sundakalu, Bobo?" tanya Prabu Hayam Wuruk. Dharma Tyaksa Kasukatan segera memberikan penghormatannya sambil berpikir jawaban mana yang harus ia berikan kepada sang Prabu. Jawaban yang dipulas semata-mata agar nampak menyenangkan tetapi tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya, atau jawaban yang jujur apa adanya yang jauh dari kata indah dan menyenangkan. "Hamba Tuanku, hamba telah melaksanakan tugas yang Tuanku berikan dengan baik. Hamba telah berhasil menghadap Yang Bunisora. Yang Bunisora adalah pemangku kekuasaan sementara, wakil dari Sang Prabu Maharaja Linggabuana. Kepada beliau telah hamba sampaikan bencana yang menimpa Prabu Maharaja Linggabuana dan segenap keluarga serta pengiringnya." Hening kini menyapa Balimang Nguntur. Terlihat jelas sang Prabu Hayam Wuruk berusaha menghayati laporan yang ia terima dari para utusannya. Dengan sangat perlahan, Prabu Hayam Wuruk kini mengangguk. "Silakan dilanjutkan, Bobo." Dharma Tyaksa Kasukatan itu kemudian menyembah.
Kembali pada beberapa waktu yang lalu di Istana Surawisesa. Istana Surawisesa menyambut kedatangan tamu-tamu dari Mojopahit dilandasi sikap seolah-olah weruh sadurunge winara, meskipun sejatinya mereka belum menerima berita apapun dari Mojopahit. Tanda-tanda alam yang muncul telah menjadi jembatan warta bencana yang menimpa Raja Sunda Galuh. Udara yang panas sampai mendidih, kunang-kunang yang terbang melebihi kewajaran, dan jerit burung-burung malam bukannya tanpa arti. Kehadiran orang-orang Mojopahit kemudian mempertegas keadaan itu. Jika Raja, Permaisuri, dan anak mereka tidak pulang, sebaliknya yang datang adalah justru orang-orang Mojopahit. Lalu apa arti keadaan itu? Wajah yang Bunisora Mangku Bumi Suradipati kini terlihat tegang membatu. Mulutnya kini juga terkatup dengan sangat erat. Sementara itu, Niskala Wastu Kencana tidak pernah melepaskan pegangan tangannya pada tangan pamannya. Dengan tatapan mata yang tidak suka, Niskala Wastu Kencana memperhatikan tamu-tamu yang berpakaian pemuka agama itu. Meskipun telah mempersiapkan diri dengan baik, tetap saja para tamu dari Mojopahit itu merasa tegang. Ribuan prajurit Sunda Galuh kemudian segera membuat pagar betis untuk melindungi istana. Para prajurit itu telah mempersenjatai diri mereka dengan anak panah, tombak, pedang, dan trisula. Jika dikehendaki, hanya dengan satu ayunan isyarat, tamu-tamu dari Mojopahit itu bakal tumpas tapis sebagaimana tamu-tamu dari Sunda Galuh yang telah ditumpas di lapangan Bubat. Orang-orang Mojopahit ternyata licik dan pengecut. Seharusnya yang mereka kirim ke Sunda Galuh bukannya pejabat agama. Bahkan prajurit yang bertugas mengawal pun juga tidak mempersenjatai diri. Itu cara licik dan pengecut. Orang Mojopahit tahu prajurit Sunda Galuh tidak mungkin menyerang pejabat agama dan mustahil menyerang prajurit yang tidak bersenjata. Seorang prajurit yang tidak mampu menguasai dirinya kini berteriak dengan sangat keras. Prajurit itu berteriak amat lantang dan tanpa ragu-ragu. Para prajurit dari Mojopahit yang tidak dipersenjatai itu kini benar-benar merasa tidak nyaman. Mereka terpaksa hanya diam dan berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak terpancing. Dalam perjalanan, Dharma Dyaksa Kasaiwan dan Dharma Dyaksa Kasogatan telah meminta para prajurit pengawal itu untuk melucuti senjatanya. Apapun bentuk caci maki yang akan diterima dari Sunda Galuh harus diterima tanpa melakukan pembalasan. Di antara para prajurit ada yang berkeberatan dengan keputusan itu. Dang Ajarya Nadendra bertindak tegas terhadap mereka yang keberatan. Mereka diminta tidak ikut masuk ke kota Raja Sunda Galuh. Menghadapi sikap tegas Dang Ajarya Nadendra dan Dang Ajarya Smaranata itu, beberapa prajurit yang semula ngotot terpaksa harus mengalah. Apa boleh buat, teriakan-teriakan marah dan caci maki pun terpaksa mereka terima dengan lapang dada. Keinginan untuk membalas harus mereka tahan mati-matian. Para prajurit Mojopahit yang bertugas mengawal para Dharma Dyaksa diperintahkan untuk hanya duduk bersila. Pembicaraan yang akan terjadi dengan tuan rumah sepenuhnya berada dalam kewenangan Dharma Dyaksa Kasogatan Dang Ajarya Nadendra dan Dharma Dyaksa Kasaiwan Dang Ajarya Smaranata. Dalam hal memperdalam ilmu agama, baik agama Buddha maupun agama Hindu, negara Sunda Galuh mengacu pada Mojopahit. Calon pendeta Sunda Galuh banyak dikirim ke Mojopahit. Hal itu karena kitab agama Hindu dan Buddha masih ditulis menggunakan bahasa Jawa. Itulah sebabnya orang Sunda Galuh sangat menghormati pemuka agama Buddha dan Hindu. Dengan demikian, apapun nasib Prabu Maharaja Linggabuana, Permaisuri Dewi Laralingsing, Dyah Pitaloka, dan segenap pengiringnya tidak akan menyebabkan orang Sunda Galuh kehilangan rasa hormat kepada para pejabat agama. Dengan hati-hati, Dang Ajarya Smaranata dan Dang Ajarya Nadendra menyampaikan warta duka yang telah menimpa Raja Sunda Galuh. Patih Hyang Bunisora dan Niskala Wastu Kencana menyimak dengan penuh perhatian. Telah terjadi sebuah bencana, tuanku.
kedatangan kami ke Sunda Galuh adalah untuk menyampaikan berita itu. Selain itu, atas nama Sang Prabu Hayam Wuruk, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Majapahit terbukti tidak mampu memberikan perlindungan kepada para tamu terhormat dari Sunda Galuh, kata Dang Acarya Smaranata dengan sangat hati-hati. Udara di pendopo istana Surawisesa kini bergolak. Yang Bunisora bersedekap. Dalam sikapnya itu, Yang Bunisora seolah-olah berubah menjadi patung batu. Yang tidak kuasa untuk mempertahankan sikap justru adalah Niskala Wastukencana. "Kalian apakan keluargaku?" tanyanya dengan suara yang penuh tekanan. Dang Acarya Natindra dan Dang Acarya Smaranata tidak mampu memberikan jawabannya. Jika datang dari Yang Bunisora, sesulit apapun pertanyaan itu masih bisa ia jawab. Akan tetapi pertanyaan itu datang dari Niskala Wastukencana yang masih bocah. Yang Bunisora segera meraih kepala keponakannya. Dengan cara itu, ia berusaha menenteramkan hati Niskala Wastukencana. "Apakah semua ini adalah karena keinginan Gajah Mada?" Dang Acarya Smaranata kini mengangguk. Rupanya Dang Acarya Smaranata memiliki sikap yang lebih lugas. Dengan hati-hati tetapi tidak ada sejumlah bagian yang ditutup-tutupi, Dang Acarya Smaranata menuturkan apa yang terjadi. Yang Bunisora menyimak dengan cermat seksama. Tidak ada satu kalimat pun yang tercecer dari perhatiannya. Bagai tercekik kini leher Pangeran Niskala Wastukencana yang untuk jangka waktu ke depan tidak akan pernah ditemuinya lagi. Berkilat-kilat kini mata Wastukencana memandang para tamu di depannya. "Demikianlah Tuanku, Gusti Putri Tribuana Tunggadewi dan Gusti Putri Diawiyat, serta masing-masing suami juga sangat terpukul oleh kejadian yang tidak disangka-sangka itu. Mojopahit telah berhias diri dan menyiapkan pesta besar-besaran. Itulah sebabnya betapa terpukulnya Sang Prabu. Sang Prabu sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan calon permaisurinya. Namun beliau mendapati keadaan bergerak dengan cepat menuju arah yang sama sekali tidak terduga-duga. Akibat dari peristiwa itu, segenap rakyat Mojopahit marah dan berduka. Bendera setengah tiang telah dikibarkan sejak peristiwa itu terjadi. Hingga hari ini, hening kini merayap di pendopo istana Surawisesa ketika Dang Acarya Smaranata usai menyampaikan amanat yang dibawanya. Untuk selanjutnya, Yang Bunisora benar-benar berubah menjadi benda mati. Tatapan matanya jatuh di kejauhan. Cukup lama waktu bergerak mengalirkan udara panas hingga menyebabkan semua pejabat Sunda Galuh yang tersisa kini juga terlihat membeku. Para prajurit Sunda Galuh kini juga ikut membeku. Tangan mereka menggigil di gagang kujang masing-masing. Sungguh, jika Yang Bunisora mengayunkan isyarat tangannya, dijamin para tamu itu hanya akan pulang tinggal nama. Namun isyarat itu tidak pernah ada. Semua perhatian tertuju pada Yang Bunisora yang mendadak berdiri dan berjalan mondar-mandir. "Kakang Prabu telah tiada," kata Yang Bunisora yang ditujukan kepada para punggawanya. Serentak para pejabat, para pimpinan prajurit, para prajurit, bahkan para emban yang duduk bersila di belakang kini memberikan sembahnya. Bagi mereka yang merindukan untuk bertemu dengan Kakang Prabu, sadarilah, mulai sekarang dan untuk selanjutnya, kita tidak mungkin bertemu lagi dengan beliau. Namun sadarilah juga
bahwa kematian Kakang Prabu Maharaja Linggapwana setimpal dengan harga kehormatan yang harus ditebus. Menghadapi permintaan gila dari Mahapati Gajah Mada, Kakang Prabu Maharaja telah memberikan jawaban yang benar. Saat kehormatan diminta, maka nyawa pun juga diberikan. Segenap isi dada Bage tersayat mendengarkan ucapan dari Yang Bunisora yang terurai dengan suara yang parau itu. Tidak hanya Kakang Prabu yang telah memberikan jawaban dengan benar atas nama kehormatan negeri Sunda. Kakang Mbok Ayu Dewi Laralingsing juga telah memberikan jawaban yang sama. Kang Mbok Ayu Dewi Laralingsing tidak perlu lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Ia genggam keyakinannya sepenuh hati. Ia berada dalam keadaan jiwa macam itu ketika menyentakkan gagang kucang ke jantungnya. Kehormatan seperti itu pula yang diberikan oleh Prabu Putri Dyah Pitaloka yang sangat kita cintai. Keponakanku telah memberi jawaban kepada Gajah Mada dengan cara yang benar dan gagah berani. Ia tidak ternistakan. Meskipun Mahapati Gajah Mada yang sombong itu berusaha merenggut kehormatannya, merenggut kehormatan Sunda Galuh. Lewat pengakuan Sunda Galuh tunduk di bawah kaki Mojopahit. Percayalah, apa yang dilakukan oleh Kakang Prabu, Kakang Mbok Ayu Permaisuri, dan Prabu Putri Dyah Pitaloka akan dikenang sepanjang masa. Akan menjadi sejarah yang akan selalu dibicarakan oleh siapapun. Bersamaan dengan itu, apa yang telah dilakukan Gajah Mada terhadap negeri Sunda Galuh juga akan dikenang sepanjang masa sebagai aib yang tidak akan pernah terhapus sampai kapanpun. Pucat pasilah wajah semua orang yang hadir di pendopo agung Istana Surawisesa itu. Apa yang disampaikan Yang Bunisora benar-benar menusuk ke pusat jantung mereka, menghajar pusat saraf tanpa memberi secuil pun rasa belas kasihan. Kakang Prabu Maharaja Linggapwana telah tiada. Tidak bagus negara Sunda Galuh dibiarkan kosong tanpa raja. Oleh karena kedudukanku sebagai adik kandung Kakang Prabu, dengan ini aku mengambil alih peran beliau. Adakah di antara kalian yang keberatan jika aku memegang kekuasaan atas nama Kakang Prabu sekaligus atas nama Niskala Wastukencana? Lanjut Yang Bunisora. Pembicaraan yang membelok tiba-tiba itu memacu jantung untuk berdegup lebih kencang. Setelah sebelumnya diguncang-guncang dengan amat kencang, tidak seorang pun di antara orang-orang Sunda Galuh yang menyatakan tidak setuju. Bagaimana? Ucap Yang Bunisora. Semua orang kini mengangkat tangannya. Yang Bunisora mengangkat tangannya. Yang Bunisora kini bukan lagi seorang pati. Ia kini telah berderajat sebagai seorang raja. Sebenarnya orang yang paling berhak untuk mewarisi kekuasaan sang Prabu Maharaja adalah Niskala Wastukencana. Namun Niskala Wastukencana saat itu masih remaja. Niskala Wastukencana belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menggantikan romonya. Negara Sunda Galuh membutuhkan orang yang kuat untuk menyelenggarakan roda kepemerintahannya. Raja Sunda Galuh yang baru setidaknya harus memiliki kemampuan yang seimbang dengan mendiang Prabu Maharaja. Tidak ada orang yang layak untuk itu kecuali Yang Bunisora. Yang Bunisora kini kembali ke tempat duduk yang telah disediakan untuknya. Dengan pandangan yang penuh wibawa, Yang Bunisora kini membalas tatapan para tamunya. Jadi Majapahit minta maaf? Tanya Yang Bunisora. Pertanyaan itu ditujukan kepada Dang Acarya Smaranata dan Dang Acarya Nadendra secara bergantian. Dang Acarya Smaranata kini mengangguk. Majapahit sangat menyesali hal itu telah terjadi, tuanku. Andai kata waktu bisa diputar kembali dan semua peristiwa bisa diulang, Sri Baginda Prabu Hayam Wuruk bersama dengan segenap Panca Prabu
pasti akan mencegah peristiwa itu terjadi. Betapa marah kini Prabu Yang Bunisora. Tangannya yang mengepal menjadi gambaran bagaimana Yang Bunisora berusaha untuk menguasai dirinya. Demikian menggumpal murka itu, andai kata sebutir batu diletakkan di telapak tangannya, pasti batu itu akan hancur menjadi serpian. Pun andai kata sebutir telur diletakkan di atas dadanya, telur yang semula berisi cairan itu juga pasti akan matang. Apakah hanya sampai pada meminta maaf saja, Bopo? Kejar Yang Bunisora. Apakah Mojopahit berpikir dengan meminta maaf sudah cukup? Apa dengan meminta maaf bisa menghidupkan mereka yang mati sehingga bisa bersama kami kembali? Pertanyaan itu dilepaskan dengan suara yang bergetar. Orang-orang Mojopahit di bawah pimpinan Dang Acarya Semaranata dan Dang Acarya Nadendra tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Prabu Yang Bunisora yang duduk di atas dampar kini kembali berdiri dan berjalan mondar-mandir. Mula-mula kedua tangannya bertolak pinggang, namun satu tangan kemudian diturunkan. Tidak cukup dengan hanya meminta maaf, Bopo. Jika Mojopahit menyesal, yang harus dilakukan tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Yang lebih penting adalah apa tindakan Mojopahit sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sunda Galuh memiliki hukum, demikian pula dengan Mojopahit. Bahkan Mojopahit memiliki Kutara Manawa. Pertanyaan yang ingin sekali kuteriakkan, dan aku berharap Prabu Hayam Wuruk mendengar, adalah sejauh mana kitab Kutara Manawa yang diagung-agungkan itu bisa menjangkau orang sekuat Mahapatih Gajah Mada dan menyeretnya ke tiang gantungan sebagai ganjaran atas sikap bengisnya. Dang Acarya Semaranata terpaksa menekan isi dadanya yang mendadak terasa nyeri. Pedih yang sama juga dirasakan oleh Dang Acarya Nadendra, menempatkannya pada sudut ruang yang di tempat itu untuk berbicara pun sulit setengah mati. Bagaimana tindakan Pancaprabu terhadap Gajah Mada? Tanya Yang Bunisora dengan suara yang agak merendah. Dang Acarya Semaranata dan Dang Acarya Nadendra kini saling memandang. Dang Acarya Nadendra mengangguk sebagai isyarat ia akan memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Hamba tuanku, ketika hamba dan rombongan berangkat, Pancaprabu telah menggelar sidang. Salah satu keputusannya adalah mencopot Gajah Mada dari jabatannya. Yang Bunisora kini memandang dengan sangat tajam. Senyum yang menyelinap di antara kedua sudut bibirnya adalah sebuah senyum yang sinis. Senyum yang secara lugas menunjukkan rasa tidak sukanya. Tidak ada gunanya Kutara Manawa diundangkan jika hanya menjangkau rakyat jelata. Yang aku dengar, selama ini berbagai bentuk hukuman, bahkan sampai hukuman mati ditegakkan terhadap mereka yang melakukan tindakan melawan hukum. Saat Gajah Mada sendiri yang melakukan, apalagi dengan kejahatan yang tidak terukur semacam itu, hukumannya hanya dicopot dari jabatan. Hukum Kutara Manawa macam apa itu? Hukum yang tumpul karena berhadapan dengan Mahapati Gajah Mada. Pandangan Yang Bunisora yang tajam kini mampu menyeret lebih dari kujang yang diasah lebih dari setahun lamanya. Apa yang dilakukan Gajah Mada itu benar-benar tindakan licik dan biadab. Raja Sunda Galuh diundang ke Mojopahit dengan dalih perkawinan antara Prabu Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka yang nantinya akan diselenggarakan di sana. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Raja Sunda Galuh dan keluarga bersama dengan para pengiringnya dibantai. Jika Gajah Mada berniat melebarkan kekuasaan hingga ke Kawali, ada sebuah cara yang lebih gagah dan pasti akan disambut oleh rakyat Sunda Galuh dengan meriah. Serbulah Sunda Galuh dengan kekuatan prajurit.
yang katanya tidak mungkin ada yang menanding itu. Jika hal itu terjadi, rakyat Sunda Galuh akan menyiapkan kuburan berapapun jumlah yang mereka butuhkan. Sikap Prabu Maharaja Linggabuana, Permaisuri dan Dyah Pitaloka, serta para punggawa yang rela tumpas di lapangan Bubat telah menjadi gambaran yang nyata. Sikap seperti itu pula yang nantinya akan dilakukan oleh rakyat Sunda Galuh jika memang Mojopahit akan berniat menyerbu. Dang Acarya Nadendra dan Dang Acarya Smaranata mengulang percakapan yang terjadi di Istana Surawisesa tanpa ada satu kata pun yang tercecer. Bahkan getar udara dan amarah yang mendidih di raut wajah Yang Bunisora seperti tergambar nyata melalui penuturan itu. Dan hal itu menjadikan Balai Manguntur yang dilabur cahaya matahari kini semakin terasa gerah. Hamba telah menyampaikan pembicaraan yang terjadi di Sunda Galuh apa adanya, tanpa ada yang kami tutupi, Gusti. Atas nama Mojopahit, hamba dan Adi Dang Acarya Nadendra telah menyampaikan permohonan maaf. Yang Bunisora, yang pada hari itu juga mengangkat dirinya menjadi raja untuk menggantikan Sang Prabu Silihwangi, akhirnya bisa memahami dan juga menerima permohonan maaf itu. Sebuah nama yang selama ini belum pernah didengar kini telah disebut, dan hal itu menyebabkan Sang Prabu Hayam Wuruk mencuatkan alisnya. Prabu Maharaja yang telah gugur di lapangan Bubat itu jadi juga bernama Silihwangi? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Sang Prabu Maharaja Linggabuana yang telah gugur di lapangan Bubat kemudian dianugerahi gelar sebagai Prabu Silihwangi. Silihwangi berarti ase Silihwangi, Gusti. Silihwangi atau yang lebih sering disebut sebagai Siliwangi bukanlah nama yang mewakili satu sosok. Prabu Maharaja Linggabuana mendapat sebutan sebagai raja yang bernama Siliwangi karena tindakan kepahlawanannya yang dilakukan dalam Perang Bubat. Nama Silihwangi selanjutnya juga melekat pada beberapa nama raja Sunda. Masyarakat Sunda umumnya menganggap raja yang memiliki gelar Siliwangi itu ada dua. Niskala Wastu Kencana yang kemudian berkedudukan di Istana Surawisesa di Kawali, dan juga Sri Baduga Maharaja yang berkedudukan di Istana Sri Bima Punta di Pakuan Pajajaran. Masing-masing dianggap sebagai raja yang amat ideal untuk kemudian disebut sebagai Raja Silihwangi. Senyap yang terjadi di Balai Manguntur telah membungkam semua mulut. Semua orang mengarahkan perhatiannya pada Dang Acarya Smaranata dan Dang Acarya Nadendra yang telah tuntas melaporkan hasil perjalanan panjangnya ke Sunda Galuh. Dalam laporannya, pihak Sunda Galuh telah menyatakan menerima kematian raja, keluarga dan para pengiringnya di Bubat. Pihak Sunda Galuh menganggapnya sebagai kehendak dari Yang Widi, sang pengatur jagat raya. Akan tetapi, Sunda Galuh menuntut agar siapapun yang terlibat dalam pembantaian itu diseret ke depan Adyaksa untuk diadili dan mendapat hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Ketika telah dianggap cukup, Prabu Hayam Wuruk kemudian membubarkan pertemuan itu dan akan membicarakan laporan dari Dang Acarya Smaranata serta Dang Acarya Nadendra pada tingkap Pahom Narendra yang terdiri atas para Pancaprabu. Sebuah genderang kini tabuh berderap, pertanda pembicaraan di tatak rambat Balai Manguntur itu telah usai, sekaligus isyarat bagi semua yang hadir untuk memberi penghormatan kepada sang raja bersama segenap keluarganya yang akan jengkar meninggalkan tempat.